Halo, Bersama siapa, di mana? Ibu Lasri dari Kuningan, Jawa Silakan, Barat. Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Ustadz, Ya. salahkah saya kalau melarang suami saya menikah lagi? Saya bilangnya daripada menikah lagi, lebih baik rezekinya untuk orang tuanya, untuk adiknya, untuk saya dan anak saya, daripada untuk menikah lagi. Terus saya bilang, nanti saya doakan kalau saat menikahnya nanti aja setelah saya meninggal, saya doakan mendapatkan perempuan yang lebih baik dari saya, atau mendapatkan janda yang lebih kaya dari saya. Berdosakah saya, Ustaz, kalau melarang suami saya menikah lagi? Terima kasih atas penjelasannya, Ustaz. Ini suami saya juga ada. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih, Ibu. Nah, emangnya mau kawin lagi suami ini, Ibu? Tadinya udah mau pengen nikah lagi, tetapi kan rezekinya kan pas-pasan, daripada dikasih atau nikah lagi lebih baik kan untuk ibunya, untuk adiknya, untuk saya, untuk anaknya. Baik. Mohon nasihatnya untuk saya sama suami saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah. Jadi kalau bicara nikah lagi nih, ya secara naluri lah. Laki-laki itu fitnah terbesarnya adalah wanita. Sehingga syariat Islam ini syariat yang sempurna. Tidak menzalimin para wanita. Dan tidak memanjakan kaum lelaki. Mereka di dalam hukum sama. Allah tahu dengan kebutuhan para wanita. Allah tahu dengan kebutuhan laki-laki. Perempuan memiliki banyak keterbatasan. Ya, mungkin dia kalau bicara keterbatasan melayani suami, dia datang bulan, dia hamil, dia menyusui, ya. Kemudian ada masa-masa dia nanti menopause. Ketika dia mungkin sudah tidak berhasrat lagi untuk melayani suaminya. Maka disinilah Allah yang menciptakan laki-laki dan wanita membuat sebuah hukum. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apa enggak tahu yang menciptakan? Yang pasti tahu Allah dengan kebutuhan kita. Kalau kita melihat dalam kehidupan ini, orang-orang yang bekerja, kita lihat jabatan mereka berbeda-beda karena tugas mereka pun mungkin berbeda-beda, tanggung jawab mereka juga beragam. Maka tatkala Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', nikahilah dari wanita yang baik-baik 2, 3, 4, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Tapi kalau kalian takut bisa berlaku adil, maka cukup satu. Artinya Allah Azza wa Jalla ketika membuat sebuah ketentuan hukum, Allah tidak sembarangan. Allah benar-benar meletakkan sebuah hukum yang penuh dengan kebijaksanaan. Kalau tidak mampu berlaku adil, cukup satu. Atau budak kalian, nggak usah nikah. Dzalika adna alla ta'ul. Itu akan lebih dekat sama kalian agar kalian tidak melakukan kezaliman, agar kalian tidak susah hidupnya karena banyak tanggungan, ya. Gara-gara dia punya banyak kewajiban, akhirnya merana hidupnya. Padahal orang ketika membangun sebuah rumah tangga, keinginan dia adalah mendapatkan sakinah, kedamaian, ketentraman. Kalau ternyata nikah lagi mendatangkan badai, umpamanya. Karena ada orang-orang yang mau tidak maulah, dia akan membuat konflik dalam rumahnya. Di rumah Nabi SAW terjadi konflik, tapi Nabi berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ada manusia-manusia yang mampu, silahkan nikah lagi. Tapi kalau nggak mampu, cukup satu. Bagaimana sekarang seorang istri? Pada hakikatnya seorang laki-laki menikah tanpa harus persetujuan istri. Hak dia. Ya udah, dia mau nikah. Hanya saja di negeri kita untuk mendapatkan surat nikah harus ada izin dari istri. Maka diperlukan persetujuan istri. Apakah istri
boleh melarang suami. Ya kalau bicara perasaan dia ingin suaminya tidak menikah lagi, maka dia bukan melarang, dia memohon kepada suaminya. Kenapa? Gimana dia melarang padahal suaminya punya gitu. Jadi yang terjadi itu adalah permohonan dari istri, janganlah bang, cukup satu lah, cukup anak. Ya silahkan memohon sama suami, boleh aja dia. Tapi kalau dia bicara melarang, artinya dia bukan di posisi atasan sehingga berhak melarang. Yang ada itu permohonan sama suami. Silahkan kalau ibu tadi mengatakan dia ingin suaminya tidak menikah lagi, boleh dia sampaikan, udahlah bang cukup satu aja anak gitu ya. Umpamanya anak doakanlah bang mudah-mudahan Itu surga dapat masuk bidadari. surga dan bidadari. Umpamanya dia suami ngomong, iya aku ingin bidadari di dunia dan di surga, seperti itu gitu ya. Intinya kalau seorang istri memohon kepada suaminya untuk tidak menikah lagi, silahkan, boleh aja. Tapi kalau dia mendapati suaminya nikah lagi, maka di sini dia harus siap menerima ketentuan ilahi. Kalau dibicarakan musibah buat dia, buat perempuan, ya bisa jadi musibah buat dia, umpamanya karena dia harus menjaga emosinya, menjaga kecemburuannya, ujian buat dia, ya dia sabar menghadapi hal itu. Karena pada hakikatnya kehidupan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan buat para lelaki ya, ana ingin sampaikan, dunia ini bukan tempat bersenang-senang, bukan tempat bersantai ria. Ada hal-hal mubah yang diperbolehkan sama Allah Subhanahu wa taala. Silahkan, tapi jangan lupa yaumun laka wa yaum alaik. Ada sehari kau gembira, ada sehari kau berduka. Nggak ada kegembiraan di dunia ini yang tidak berbalut dengan duka. Kenapa? Karena memang Allah menetapkan kehidupan dunia sebagai bala, sebagai ujian. Ketika engkau hendak menikah lagi, silahkan. Tapi engkau sudah memperhitungkan segala sesuatu. Apakah engkau mampu? Kalau bicara ekonomi, jangan sampai engkau berbicara menikah lagi, ibumu terlantar. Artinya kalau istri mengatakan uangmu itu, coba engkau bantu ibumu. Jangan cuma memikirkan syahwatmu. Tapi anak nggak mampu, Ustaz. Syahwat anak terlalu tinggi. Engkau bisa berpuasa sunnah. Engkau lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, istrinya 9, puasa sunnahnya kencang. Masya Allah. Sallallahu Iya. Alaihi. Abdullah bin Umar, Masya Allah, istrinya banyak dan juga punya banyak budak. Puasa sunnahnya kencang mereka. Jadi kalau bicara mengendalikan nafsu, itu bukan hanya dengan menikah lagi selesai gitu ya. Enggak, engkau tetap akan tergoda dengan engkau punya 4 perempuan. Jangan dipikir anak kau 4 istri insya Allah tidak tergoda dengan wanita. Enggak ada. Godaan itu tetap ada buat engkau. Maka diperintahkan menundukkan pandangan. Jadi kalau istrinya 4 udah nggak perlu menundukkan pandangan lagi. Nggak, tetap perintah itu. Jadi nafsu itu, orang itu kalau dia memiliki 1000 perempuan, 1000 perempuan dia memiliki. Kemudian ada satu perempuan baru. Datang satu perempuan baru. Maka dia berpikir, perempuan ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh 1000 perempuan. Itu ujian seperti itu. Maka diperintahkan kita untuk menundukkan pandangan kita. Kemudian ya berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi aja doanya, Nabi berdoa itu mengatakan, Allahumma, ya Allah, ya kalau anda lihat ini Nabi alaihi salatu wasallam. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Bayang. Beliau itu berdoa mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, dari kejahatan penglihatanku, dari kejahatan lisanku, dari kejahatan hatiku, dan dari kejahatan air maniku. Jadi godaan itu akan terus ada. Maka kalau dikatakan seorang laki-laki tadi suaminya mau nikah lagi, lihatlah kemampuan dia. Karena jangan sampai dia menikah lagi kemudian menjadi beban buat orang tuanya ya. Kalau bicara boleh aja, tapi dengan syarat engkau mampu berlaku adil dan mampu memberikan nafkah kepada mereka. Karena ada laki-laki nikah nggak ngasih nafkah sama istrinya. Istrinya suruh kerja sendiri, suruh apa. Sedangkan dia sebagai kepala rumah tangga, dia pikir nikah itu hanya untuk menyalurkan
syahwat belaka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair atas jawabannya. Semoga ibu bertanya dan keluarganya bisa dipahami.